Dan sekarang aku sudah ada di universitas terbaik 3 atau di sumber lain yang bilang 4 juga ya. Sobat KM tahu apa? Hoax atau fakta? Mahasiswa hukum itu pasti pinter debat. Oke, jawabannya adalah Kita cari tahu dulu nih, sebenarnya jurusan hukum itu jurusan yang kayak gimana sih Mbak? Apa jurusan yang kamu harus menghukum orang-orang? Apa gimana ya? Langsung join nih. Akhirnya mulai ngasih kita jawab nih. Aku mau kalian. Kamera benar. Semua itu. debat itu sendiri, tapi Halo Sobat KM, ketemu lagi di podcast Kata Mahasiswa bersama aku Indah Zulfa di segmen Ekspedisi Kampus. Jadi kita benar-benar memahami nih situasi Sobat KM sekalian yang mana apalagi yang masih calon mahasiswa ya. Lagi musim-musimnya mau daftar masuk kampus dan mungkin masih bingung sama beberapa program studi ataupun fakultas-fakultasnya. Dan sekarang aku sudah ada di universitas terbaik 3 atau di sumber lain yang bilang 4 juga ya. Sobat KM tahu apa? Aku udah ada di Universitas Airlangga dan di sini kita akan nge-spill sedikit banyak tentang jurusan hukum. Dan di sebelah aku udah ada Mbak Rara. Mungkin Mbak Rara bisa perkenalkan diri dulu. halo semua, aku Zakira Haryani Akita, bisa dipanggil Rara, dan aku dari jurusan hukum. Dari jurusan hukum di Fakultas UNER, Ya, Fakultas Hukum di Universitas Airlangga. benar. Oke, untuk kapasitas Mbak Rara di sini mengisi sebagai narasumber, mungkin Mbak Rara punya jabatan sebagai apa gitu? Oke Mbak, sebelumnya aku adalah anggota di BMFH UNAR sebagai di Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai staf di Kedirjenan Multimedia gitu Mbak. Oke, berarti dari anggota BEM ya Sobat KM. Mungkin ya bakal banyak lah ya yang bisa saya gali tentang Boleh. seperti yang saya tahu ya, sebenarnya aku tahu ya Sobat KM, UNER ini masuk ke top 4 berdasarkan apa nih Mbak? QS World University Ranking. QS World University Ranking. Jadi pemeringkatannya secara global tapi di Indonesia gitu ya. Benar banget. Top 4, bayangkan universitas terbaik keempat se-Indonesia. Bahkan di sumber lain aku tahu di Unirank kalau nggak salah itu top 3. Oke, siapa dia kemarin waktu daftar SNBT? Daftarnya ke sini SNBP, daftar SNBP. Benar-benar. Gimana hasilnya? Merah kah biru? Boleh merah, boleh biru asalkan tetap semangat. Siap. Dan sekarang kita bakal review tentang jurusan hukum ya. Ngomong kalau soal hukum nih, kalau di UNER sendiri itu lebih ke fakultas atau jurusan sih Mbak? Jadi sebenarnya kalau di UNER Fakultas Hukum itu ada program studinya cuma satu doang, ada di ilmu hukum, itu doang sih Mbak. Ilmu hukum, tapi pasti di dalamnya ada penjurusannya gitu ya. Nah iya, kalau penjurusan, bicara mengenai penjurusan itu kita ambil di semester 5, jadi ada 5 penjurusan gitu. Oke, mungkin sebelum kita jauh membahas soal penjurusan, kita cari tahu dulu nih, sebenarnya jurusan hukum itu jurusan yang kayak gimana sih Mbak? Apa jurusan yang kamu harus menghukum orang-orang? Apa gimana ya? Jadi jurusan hukum, jadi kalau misalnya aku sebagai maba di semester 2, di semester 1 kita belajar tentang pengantar-pengantar ilmu hukumnya dulu, dari pengantar ilmu hukum secara general itu sendiri, lalu di pengantar hukum Indonesia. Jadi kita belajar gimana sih kok di hukum Indonesia itu sendiri gimana. Terus kayak ada lagi matkul yang namanya ilmu negara. Kita membahas mengenai komponen-komponen dari negara itu sendiri. Terus kalau misalnya di semester 2, kalau di UNER ini ya, kita langsung masuk ke kayak lebih ke penjurusan dikit gitu. Di pidana, perdata, administrasi gitu Mbak. Dan nanti ke semester 3, semester 4 dan seterusnya itu nanti bakalan ada praktek pidana, praktek perdata. Jadi kayak langsung terjun praktek ke pengadilan atau biasanya kita sebut litigasi. Terus kan di awal tadi Mbak pasti sudah dapat ya pelajaran soal, biasanya kalau di IMKO kan aku sendiri kan dari jurusan ilmu komunikasi nih, biasanya ada tuh matkul pengantar ilmu komunikasi. Berarti di sini juga ada pengantar ilmu hukum. Benar. Kalau secara definisi nih Mbak, definisi hukum yang Mbak Rara ketahui itu gimana? Oke, jadi kalau buat hukum sendiri itu gimana? Kita bahas mengenai kayak ada yang namanya kepastian hukum, terus bermanfaatan hukum, kayak gitu-gitu. Kita keadilan gitu-gitu. Sebenarnya di hukum itu yang dipelajari itu apa aja? Tuh. Sama sih Mbak kayak yang tadi.
yang saya jelasin semester 1, semester 2, semester 3 gini. Mungkin bisa jelaskan misalkan tadi kalau nggak salah sebut litigasi. Litigasi, Litigasi itu maksudnya gimana? Oke, jadi litigasi itu lebih lanjutnya kita pelajari di semester 3, semester 4 dan seterusnya gitu sih, Mbak. Jadi kayak litigasi itu semacam ya proses pengadilan kita memecahkan masalah gitu di proses pengadilan gitu. Berarti intinya hukum, hal-hal terkait hukum-hukum di Indonesia ya. Tapi Iya, benar-benar. apakah yang dipelajari di hukum ini cuma sekitar cuma dalam lingkup nasional aja? Maksudnya hukum-hukum yang berlaku di Indonesia atau juga di luar negeri juga? Enggak sih, Mbak, enggak semuanya belajar tentang hukum Indonesia. Jadi kayak nanti kita bakalan dapat mata kuliah wajib itu hukum internasional. Jadi kita juga belajar tentang Mahkamah Konstitusi Internasional itu kayak gimana di ICJ ya itu namanya. Kayak gitu. Oke, Mbak Rara kan sekarang masih semester 2 nih ya. Mungkin bakal lebih relate juga sama Sobat KM yang mau masuk di jurusan hukum apalagi yang di UNER. Kalau Mbak sendiri sekarang di semester 2 ada mata kuliah apa aja, Mbak? Kalau buat semester 2 buat mata kuliah di FH-nya itu ada 4. Ada hukum perdata, hukum administrasi, hukum pidana, sama sama hak asasi manusia. Gitu. Satu semester ada 4 matkul itu aja. Nah, kalau di UNER sendiri itu buat mahasiswa barunya semester 1 dan semester 2 itu ada yang namanya pembelajaran dasar bersama. Jadi kita semua mahasiswa baru semester 1 semester 2 itu dikumpulin buat mengikuti PDB itu namanya. Jadi kayak kalau aku sekarang ada 3 matkul di PDB gitu. Itu yang kayak umum untuk semua mahasiswa di UNER yang baru gitu. Oh, kalau di UPN sih juga ada, Mbak, tapi sebutannya itu mata kuliah umum. Tapi mata kuliah umum tuh bisa diambil mungkin semester 1, 2, 3, 4 gitu. Sampai 7 saya juga ada. Kalau yang di UNER sendiri apa berlaku khusus buat maba aja? Iya, berlaku khusus untuk maba semester 1 dan 2 gitu. Oh, 1 dan 2. Berarti kayak matkul bahasa Indonesia. Iya, benar-benar. Terus kalau di sini nih, kalau saya kan di UPN tuh di IKOM ya, saya di IKOM ya. Itu ada 3 penjurusannya. Kalau di hukum UNER kira-kira nanti di semester 5 ya? Iya, benar, Itu semester kita 5. bisa ambil penjurusan apa aja? Jadi di semester 5 kita mahasiswa UNER itu dibebaskan untuk mengambil penjurusannya. Jadi ntar ada 5, ada hukum peradilan. Kayak hukum peradilan tuh yang nanti kami misal mau terjun ke menjadi hakim gitu-gitu. Terus ada hukum bisnis syariah, sama hukum pemerintahan, sama satunya hukum internasional gitu, Mbak. Berarti ada 5 penjurusan? Iya. Oh, 5 penjurusan yang baru bisa diambil dari semester 5. 5. Benar. Berarti selama semester 1 sampai semester 4 tuh yang kita pelajari soal dasar-dasar umumnya tentang hukum secara umum ya? Benar banget. Kalau Mbak sendiri kira-kira minatnya nanti bakal mau ambil apa? Wah, kalau misalnya kita lihat nih baru semester 2 ya saya. Saya sih tertariknya di perdata sih, Mbak. Awalnya kayak awal masuk dari hukum nih kayak pengen kayak pidana seru nih. Jadi detektif gitu-gitu kan. Tapi setelah saya mempelajari lebih lanjut tentang hukum pidana, hukum perdata, administrasi gitu, saya lebih tertarik ke perdata. Soalnya kayak lebih mudah dan lebih seru menurut saya untuk dipelajari. Gitu. Kenapa kok kamu nganggapnya hukum perdata itu lebih seru? Bukannya lebih seru pidana ya, kayak kamu harus meneliti kasus-kasus gitu? Menurut saya lebih seru perdata. Kenapa? Karena perdata itu mengatur hubungan antara orang ke orang. Jadi kayak misal ya namanya hubungan keperdataan. Jadi kayak misal kita ada suatu urusan bareng gitu, nanti ada masalah, nanti kita pecahkan di perdatanya sendiri. Kalau pidana kan lebih menyangkut ke urusan negara juga, kan ada sangkut pautnya dengan pidana gitu sih, Mbak. Kalau contoh konkretnya lah, contoh nyatanya perdata, misalkan apa kayak masalah Hukum waris itu juga masuk ke perdata. Terus kayak pernikahan, terus kayak nanti ada sengketa tanah atau kayak pinjam meminjam, sewa menyewa gitu, itu masuk perdata. berarti kalau kayak proses perceraian gitu juga masuknya ke Perdata, benar. Terus kalau misalkan kita nih minat buat kuliah di jurusan hukum, kan kita kan kadang kalau misalkan mempertimbangkan jurusan kan juga ada mempertimbangkan kira-kira besok ini kita bisa jadi apa. Dan kebanyakan orang-orang bilang kalau jadi hukum, masuk hukum biar jadi hakim, biar jadi jaksa. Apakah profesi atau prospek karir yang bisa diambil dari jurusan hukum ini sebatas hakim dan jaksa aja, Mbak? Sebenarnya itu tentang tergantung preferensi masing-masing ya, Mbak. Sesuai yang tadi aku udah bilang, kalau di hukum ada 5 peminatan. Nah, di situ itu bisa langsung kayak menjurus ke profesi karir yang mereka mau. Tapi
misal mereka mau udah ngambil hukum peradilan, nggak semena-mena mereka nanti langsung jadi hakim gitu. Jadi kayak mereka tetap bebas, cuman ya pasti mengambil ke situnya gitu. Kayak misal kalau misalnya hukum peradilan ya kan tadi mengenai ke litigasi, jadi bisa kayak jadi detektif, terus hakim, jaksa, kayak gitu-gitu sih Mbak. Berarti kalau misalkan bidang profesi dari hukum itu harus ada pendidikan lanjutannya lagi ya? Nah iya, itu tergantung sih Mbak. Kalau misalnya kayak lawyer itu ada yang cuman sebatas langsung SH langsung masuk lawyer bisa. Tapi kalau misalnya kayak lebih ke benar-benar kayak jaksa itu nanti kan ada tingkat lanjutnya lagi belajarnya gitu. Belajarnya itu sebatas sertifikasi aja atau harus ada pendidikan formalnya lagi? Sepertinya pendidikan formalnya lagi gitu Mbak. Terus kalau misalnya bicara tentang advokat, itu juga nanti ada pendidikan yang lagi. Tapi nggak yang terlalu formal, tapi kayak lebih ke pelatihan kursus gitu. Oh gitu. Dan menurut Mbak Rara nih, kira-kira kalau anak-anak yang mau masuk hukum itu cocok karakternya seperti apa sih Mbak? Sekiranya bisa bertahan di dunia perhukuman. Oke, kalau menurut saya nih ya, sejauh yang saya lihat, anak-anak hukum ini kebanyakan ekstrovert Mbak. Tapi ekstrovert di sini bukan berarti kayak dia selalu banyak kayak gini ya, kayak menurut saya orang-orang yang bisa shine banget di fakultas hukum itu orang-orang yang public speakingnya oke banget, terus komunikasi, terus juga bersosialisasinya ke orang-orang itu oke banget itu. Oke, soalnya kayak kita bisa membangun relasi dari situ. Karena fakultas hukum ini apa? Yang penting itu membangun relasi dan kayak gimana caranya kita bisa dikenal orang-orang dengan branding yang baik gitu Mbak. Mungkin juga itu kaitannya sama prospek karir tadi ya. Soalnya sependek yang aku tahu, kebanyakan kalau orang-orang lulusan hukum tuh kerjanya kayak mandiri gitu loh. Kayak apa ya, buka misalkan advokat sendiri, benar-benar gitu ya. Terus juga aku tadi sempat riset sedikit lah. Ada kalimat itu yang bilang gini, apa bedanya dokter gigi dan orang lulusan hukum? Apa tuh Mbak? Kalau dokter gigi itu mendapatkan uang dari mulut orang, kalau dari fakultas hukum itu mendapatkan uang dari mulutnya sendiri. Benar-benar. Jadi itu ya yang dimaksudkan kenapa kita harus punya kemampuan komunikasi yang mumpuni. Benar-benar. Karena juga di fakultas hukum sebenarnya kalau kita nantinya lulus, kita bakal menjual omongan kita Mbak. Gitu. Menjual omongan. Kalau misalkan kalian jadi pengacara nih, terus kayak harus menangin kayak kasusnya orang-orangnya gitu ya. Dan kayak gitu tuh juga berdasarkan tergantung kliennya juga ya. Iya benar-benar. Ya. Terus sekarang kita main kuis bentar nih Mbak. Kita ada sesi namanya hoax dan fakta. Nah, coba karena kan apalagi buat teman-teman yang nggak benar-benar masuk atau terjun di dunia hukum, mereka tuh bisa ya cuma menerka-nerka, mengada-ngada, berspekulasi, memberikan stigma-stigma yang kadangnya nggak jelas pisan gitu ya. Selaku mahasiswa fakultas hukum sendiri, aku mau minta pendapatnya nih, bilang hoax apa fakta soal statement berikut. Yang pertama, hoax atau fakta, mahasiswa hukum itu pasti pinter debat. Oke, jawabannya adalah hoax. Hoax katanya ya. Kenapa itu hoax? Karena nggak semua orang bisa debat. Jadi kayak kalau misalnya di Fakultas Hukum UNER ada namanya organisasi untuk menampung orang-orang yang pengen lebih lanjut ke debat itu sendiri. Tapi juga banyak juga yang nggak mau di debat ini. Jadi menurut saya sih nggak terlalu harus jago di debat hukum itu sendiri ya. Tapi mungkin kalau menurut saya anak-anak hukum itu secara alamiah itu bisa debat, tapi ya nggak yang sebegitu profesionalnya gitu loh Mbak, nggak sampai ke bawa ke ranah lomba gitu. Tapi kalau misalnya mau ke minatnya ke situ, nanti ada organisasi yang kita naungi buat yang mau debat gitu. Berarti nggak harus pintar debat ya? Ya benar. Tapi nanti juga kalau misalkan di Universitas Airlangga ada dong kayak satu fasilitas yang disediakan biar mahasiswa bisa mengasah kemampuan komunikasinya di situ. Benar-benar. Apa? Oh, kalau menurut saya kalau di situ tuh lebih ke organisasinya. Jadi di organisasi itu kan di organisasi Fakultas Hukum UNER ini ada banyak, ada 15 organisasi yang kita
di masing-masing organisasi itu peminatannya berbeda-beda. Itu Jadi- khusus di Fakultas Hukum aja. Iya 15. benar. Banyak juga ya. 15 ya banyak banget. Dan itu ya terserahnya kita mau milih di ranah yang mana, mau di ranah debat ataukah di peradilan, terus kayak di legal opinion, terus kayak KTI gitu, itu berbeda-beda banget. Dan dari situ kita bisa ngasah skill sesuai yang kita mau gitu. Oke. Terus kita lanjut. Yang kedua soal hoax fakta lagi. Oke. Hoax atau fakta kalau mahasiswa hukum itu pasti hafal kitab undang-undang? Oke, jawabannya hoax. Kok bisa hoax sih kok? Selama ini aku Banget Mbak. kadang kalau saya tuh debat apa ya, ngomong-ngomongan sama teman-teman sesama hukum gitu, dia mesti balasnya pakai pasal. Oh, Saya oke. diurusin gitu, Mbak. Oke, gini. Jadi kalau misalnya di Fakultas Hukum UNER, setiap kita UTS, UAS, itu kita diperbolehkan untuk open book, Mbak. Jadi kayak kita boleh bawa pasal, boleh bawa BW itu kayak KUH Perdata ya kalau di FH UNER. Terus kayak bawa KUHP itu dibebaskan. Tapi kenapa sih kalau misalnya kayak gitu Mbak Zulfa disorong sebagai pasal-pasal? Nah dari situ tuh biasanya FH UNER, mahasiswa FH, secara alamiah kayak mereka langsung hafal gitu pasal-pasal apa yang berkaitan, karena di setiap kelas, di setiap UTS, UAS mereka selalu kayak secara alami langsung hafal gitu, karena kayak sering disebutkan kayak misal pasal 362 pencurian gini-gini, jadi kayak langsung hafal lah dengan sendirinya gitu Mbak. Berarti tetap boleh open book, Iya. open book, dan beberapa orang yang hafal karena memang setiap soal yang dikasihkan mungkin sama dosen selalu aja disuruh bawa-bawa pasal ya. Benar. Tapi gimana sih Mbak? Menurut Mbak, emang ada yang hukum yang nggak bawa-bawa pasal? Kata saya sih nggak ada sih Mbak, semuanya harus, anak hukum semuanya harus berbasic dengan pasal-pasal itu sendiri. Gitu. Berarti mungkin gini ya, seenggaknya kita paham konsepnya. Kalau misalkan masuk ke dunia profesinya, itu kalau misalkan kita jadi pengacara beneran nih atau hakim beneran, itu boleh nggak sih kita buka? Boleh Mbak, boleh banget, karena ya mungkin nggak semua jaksa atau lawyer itu hafal secara rinci kan bukunya tuh tebel-tebel Mbak. Jadi kayak segini kayak ada UU tentang narkotika misalnya, kayak UU ITE kan banyak banget itu jenis-jenisnya. Jadi ya mereka masih ada beberapa yang buka kalau misalnya baru pemula gitu. Tapi kalau misalnya yang bisa aku lihat nih dari dosen terus dari akademisi yang lain gitu, mereka langsung hafal gitu. Misalnya kayak KUHP pasal segini KUHP tentang apa gitu, mereka langsung hafal karena mungkin jam terbangnya mereka juga udah banyak ya. Jadi kayak bertahun-tahun mereka sudah mendalami profesi itu gitu. Mungkin juga maksudnya dibagi hukum tuh ke dalam beberapa penjurusan biar nggak terlalu pusing juga ya. Mbak. Nggak kebanyakan banget Nggak soalnya. cuma satu ya. Kenapa? Kitab-kitab undang-undang Iya banyak banget berarti. ada KUHP. Iya ada KUHP itu hukum perdana. pidana, sorry. Oh, hukum pidana, iya. Terus yang Ada perdata. Nah KUH Perdata kalau di FH UNER itu namanya BW. BW itu Burgerlijk Wetboek. Jadi kayak bahasa Belandanya buat KUH Perdata. itu buku yang dikeluarkan khusus sama FH UNER. Enggak, itu kayak sebutan buat KUH Perdata, tapi kayak emang kayak gitu sih namanya, KUH Perdata, tapi kita nyebutnya BW karena kita selalu kembali ke sebutan Belanda. Karena KUH Perdata ini kan asalnya dari Belanda gitu. Oh, di Belanda. Dan kebanyakan kalau materi-materi teori-teori yang dihukum itu kalian banyak pakai itu nggak sih kalimat-kalimat, misalkan apa ada us-usnya gitu. Benar-benar itu kayak biasanya itu kayak apa ya? Kayak ada namanya ada gium. Ada gitu. Ada gim tuh peribahasa bukan? Iya benar. Peribahasa. Ternyata hukum juga ada peribahasa. Iya. Dan kenapa harus pakai peribahasa kalau nggak langsung aja biar to the point gitu? Jadi kayak menurut saya sih ada gium tuh adanya buat mempercantik aja sih Mbak. Tapi kayak itu sebagai pegangan kita sebagai anak hukum, kita selalu ingat tentang ada gium itu sendiri. Oh, berarti peribahasa yang lebih ke kayak saran gitu kali ya. Wejangan. Pegangan juga bagi kita gitu. Oke, dan terakhir nih saya mau tahu, dan bukan saya sih, karena kan aku sendiri udah jadi mahasiswa ya. Buat sobat KM yang mau join atau mau bergabung menjadi keluarga mahasiswa di Fakultas Hukum UNER,
info pendaftarannya nih Mbak. Kan kemarin udah ada tuh yang SNBP, SNBP-nya udah tutup dan sekarang SNBT-nya. Mungkin kalau jalur mandiri, kira-kira di Fakultas UNER sendiri tuh ada jalur mandiri apa aja? Oke, sebelumnya kan kemarin-kemarin udah SNBP sama IUP. Nah, SNBT kan minggu depan ya, Mbak, udah mau ujian. Terus buat mandiri ini biasanya ada kayak 3 jalur. Jadi kayak ada mandiri UTBK sama tes, kayak mereka campuran gitu. Terus ada yang murni tes 2 kali. Jadi kayak ada dua sesi gitu. Nah, buat informasinya teman-teman sobat KM ya. Iya, sobat KM bisa cek di PPKMB UNER gitu. PPKMB UNER. Oke, kalau misalkan kita buat ngecek tentang pendaftaran, kita bisa cek di website-nya langsung ya, PPKMB UNER. Mungkin kalau misalkan kita sobat KM tertarik buat cari tahu lebih banyak lagi nih soal Universitas Airlangga, itu bisa dicek langsung di webnya PPKMB UNER, iya. PPKMB UNER juga. Nah, kalau tentang mungkin ada website-nya sendiri buat jurusan atau fakultas hukumnya? Oh, kalau buat fakultas hukumnya sebenarnya kalau dari UNER sendiri udah mengakomodir ya. Jadi kayak kalian masuk di webnya UNER itu langsung ada kayak pilihan fakultas-fakultasnya, ada FH, FISIP, FEB gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian yang tertarik masuk FH itu kalian pencet di linknya, kalian bisa lihat tuh kayak nanti di dalamnya FH ini ada program studi apa aja, kayak mulai dari S1, S2, S3, terus kayak kan mau tahu sih dosennya kayak gimana gitu, itu bisa. Terus kayak mata kuliah apa yang kalian ambil di situ bisa dicek di webnya Fakultas Hukum UNER. Oh iya, yang hukum ini nggak cuma S1 aja ya Mbak ya? Iya, ada S1, S2, S3. Oh, S2 sampai S3 juga. Benar. Tuh, buat sobat KM yang merasa udah dari kecil, wah aku nih punya jiwa-jiwa hukum nih kayaknya. Cocok banget buat langsung daftar aja di Fakultas Hukum Universitas Airlangga karena sudah tersedia mulai dari S1, S2, S3, S3 ada nggak Mbak? Oh, S3 ada di depan tadi saya. Ada. Oke, kalau gitu saya mengucapkan terima kasih Mbak Bara dan juga kepada teman-teman BEM FH karena udah memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa buat ke UNER. Ngomong-ngomong, saya juga baru pertama kali loh Mbak masuk. Oh iya. Kampusnya yang sangat hijau dan benar. ya. First impression-nya gimana, Mbak? Sangat keren, sangat direkomendasikan kalian masuk ya. Siap, ditunggu ya anak-anak FH UNER. Dan sebenarnya juga nggak harus mahasiswa doang kan, meskipun non mahasiswa juga. Iya, bisa. Oke, kalau gitu terima kasih. Bisa follow Instagram dari Instagramnya UNER, Universitas Airlangga. Airlangga. Dan juga kalian buat sobat KM yang masih ingin tahu lebih dalam lagi tentang UNER, bisa langsung cek di web yang sudah disebutkan tadi dan juga Instagramnya, dan juga jangan lupa follow sosial media Kata Mahasiswa, ada Instagram, TikTok, Twitter, dan @katamahasiswa. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. See you. Oke, jadi sedikit promosi nih Mbak. Jadi akun FH UNER itu ada yang baru. Bisa di follow ya teman-teman anak FH UNER 24 yang mau masuk FH UNER di law.uner itu. Oke, silakan di follow guys. Kalian bisa mencari tahu lebih dalam lagi soal FH UNER di situ. Benar.